pada saat ini Bapak akan memperdalam materi tentang gerak pada makhluk hidup dan benda. Walaupun pada hari Senin yang lalu adik-adik sudah mendapatkan materi dalam bentuk ringkasan, tetapi Bapak merasa perlu untuk menambah konsep adik-adik tentang gerak, tentang jarak dan perpindahan. Karena itu adalah konsep fisika yang Bapak dalami sejak Bapak belajar dulu. Nah, adik-adik, pada materi pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang gerak, jarak, dan perpindahan. Nah, tujuannya adalah pertama adik-adik dapat mengetahui apa itu gerak, apa saja macam-macam gerak, kemudian apa itu jarak, dan apa bedanya dengan perpindahan. Nah, untuk mempelajari tentang materi gerak, jarak, dan perpindahan, Bapak akan menunjukkan beberapa slide gambar yang kira-kira berhubungan dengan materi kita saat ini, supaya adik-adik punya gambaran awal tentang materi pembelajaran ini. Oke, ayo kita lihat. Nah, kalau adik-adik sempat melihat beberapa gambar tadi, itu adalah gambar-gambar peristiwa atau kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan gerak. Nah, mungkin adik-adik penasaran, kenapa dari tadi ada kura-kura ini di atas meja? Kura-kura ini akan Bapak gunakan untuk memberikan contoh kepada adik-adik apa itu gerak, apa itu jarak, dan apa itu perpindahan. Oke, lihat sekarang kita akan gunakan kura-kura ini untuk mendefinisikan apa itu gerak. Nah, dalam fisika, gerak dengan gerak dalam kehidupan sehari-hari itu agak berbeda. Mungkin kalau ada dipikir bergerak seperti ini saja itu dimaksud dengan gerak. Nah, dalam fisika, Bapak akan memberikan contoh seperti gambar-gambar peristiwa yang ada dilihat tadi. Ini contohnya. Ketika kura-kura ini posisinya semula di sini, dan kemudian kura-kura ini bergerak ke ujung meja ini. Nah, kura-kura ini secara fisika dia dikatakan bergerak. Nah, sekarang andai kata kura-kura ini tetap pada posisi semula, jadi dia tetap di sini, berputar-putar di sini. Nah, kura-kura ini juga bisa berputar. Nah, dia bisa berputar di tempat, kembali lagi ke posisi semula. Nah, dalam fisika, kalau kura-kura ini tetap berada di tempat, maka dalam fisika dia tidak bergerak. Boleh dipahami kan? Jadi konsep gerak itu adalah ketika benda itu berpindah ke satu posisi. Jadi pahamnya jadi ketika kura-kura ini berpindah dari posisi awal menuju ke posisi akhir sepanjang lintasan ini, maka kura-kura ini disebut bergerak. Tapi ketika kura-kura ini diam di tempat dan dia berputar di tempat saja, bergerak di tempat, maka secara fisika kura-kura ini tidak bergerak. Jadi gerak itu adalah perubahan posisi suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, sekarang kita akan mempelajari dua besaran yang digunakan dalam gerak, yaitu jarak dan perpindahan. Nah, dua besaran ini yang sangat berpengaruh terhadap gerak setiap benda. Nah, kita akan mendefinisikan apa itu jarak, apa itu perpindahan lewat kura-kura ini lagi. Kita bisa membedakan keduanya. Pertama, kita akan definisikan dulu jarak. Ketika kura-kura ini menempuh sepanjang lintasan meja ini, misalnya panjang lintasan meja ini 2 meter, maka jarak yang ditempuh oleh kura-kura ini sepanjang lintasan ini adalah 2 meter. Bisa dipahami? Jadi sepanjang lintasan ini disebut jarak, sepanjang 2 meter. Nah, sekarang bagaimana dengan perpindahan? Nah, ketika kura-kura ini kembali lagi ke posisi semula, kalau panjang meja ini 2 meter, ketika dia kembali ke posisi semula, maka kita menganggap jarak yang ditempuh oleh kura-kura adalah 2 meter. Perpindahannya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena posisi kura-kura kembali ke titik semula. Jadi jarak yang ditempuh adalah 4 meter, sedangkan perpindahannya adalah 0. Mau tahu kenapa 0? Ini pendefinisi dari jarak dan
perpindahan. Nah, ini dia. Jadi, diulangi lagi ya. Jarak adalah panjang total lintasan yang ditempuh benda. Sedangkan perpindahan adalah selisih antara kedudukan akhir dengan kedudukan awal. Oke? Nah, adik-adik, setelah kalian mengetahui apa itu gerak, apa itu jarak, dan apa itu perpindahan, Bapak akan memberikan contoh soal dulu terkait dengan perbedaan jarak dan perpindahan. Ini dia contoh soalnya, agar kalian lebih mudah untuk memahami jarak dan perpindahan. Nah, ini contoh soal. Seorang pria atau ada seorang anak yang bermain skateboard di jalan. Ia bergerak 600 meter ke kanan. Kemudian berbalik ke arah 300 meter ke kiri, artinya berlawanan arah, dan akhirnya berhenti. Berapakah jarak dan perpindahan yang ditempuh anak tersebut? Jawabannya mudah saja. Jarak yang ditempuh yaitu 600 meter ditambah dengan 300 meter. Sehingga jarak tempuh totalnya adalah 900 meter. Nah sekarang, jika kanan adalah arah positif dan kiri adalah arah negatif, maka perpindahannya adalah 600 dikurang dengan 300. Posisi awal dikurang dengan posisi akhir. Maka perpindahannya sama dengan 300 meter ke kanan. Bisa dipahami kan? Mudah saja. Nah, terakhir, untuk melengkapi materi ini, maka Bapak ingin kalian mengerjakan soal yang mirip dengan contoh soal yang sudah Bapak berikan. Nanti soal ini dikerjakan hanya satu nomor saja, kemudian dikerjakan, dan jangan lupa dikirim ke grup WhatsApp yang sudah tersedia untuk kelas 8. Untuk daftar hadir dan untuk mengirim soal ini, jawaban dari soal ini, sudah tersedia link pada deskripsi YouTube ini, atau adik-adik bisa langsung masuk ke WhatsApp atau ke Messenger. Demikian untuk materi tentang gerak, jarak, dan perpindahan. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih. Nah, ini soalnya. Tadi ada sebuah mobil bergerak sejauh 80 km ke arah timur. Kemudian berbalik lagi sejauh 30 km, berarti lawannya timur, artinya barat. Nah, tentukanlah jarak dan perpindahan yang ditempuh mobil tersebut. Ini mirip dengan soal tadi. Sehingga tugas adik-adik membuat soal ini dan mengirimkannya ke grup WhatsApp. Terima kasih.